Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Ramadan dengan NPM 2215061048. Jadi pada video kali ini, saya akan melakukan praktik penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke praktiknya. Yang pertama itu kita akan membuka Word sebagai aplikasi penulisan kita. Di sini kita membuat dokumen baru. Dan dokumennya akan kita simpan terlebih dahulu. Kita pilih Save As. Dan di sini saya akan memilih folder Metopen sebagai direktori penyimpanannya. Dan kita menamai file ini sesuai dengan judul untuk praktik karya ilmiah ini, yaitu pengaruh desain user interface terhadap efisiensi user experience, efisiensi user. Lalu kita pilih save. Nah, setelah itu kita akan mengatur terlebih dahulu Word-nya. Di situ pertama kita pilih file, lalu options. Di sini kita pilih yang advance, lalu kita scroll sampai menemukan bagian yang ini, show measurement in units of. Di sini kita pilih centimeters, seperti yang sudah diatur di sini. Setelah itu, kita double tap bagian ruler ini, lalu margins-nya itu kita atur menjadi 3333. 3. Lalu dengan paper itu ukurannya adalah A4. Jika sudah, kita bisa langsung tekan OK. Nah, di sini kita pertama akan memasukkan judul terlebih dahulu. Jadi, judulnya itu sama seperti tadi, yaitu pengaruh desain user interface terhadap efisiensi user. Nah, setelah itu kita tekan enter beberapa kali. Nah, lalu kita akan masuk ke struktur selanjutnya, yaitu daftar isi. Namun kita akan memisahkan halamannya, itu dengan memilih layout, kita pilih break, lalu kita pilih yang next page, yang ini section break. Nah, di sini kita kembalikan ke mode biasa. Nah, di sini kita masuk ke bagian daftar isi. Lalu seperti yang sama, kita pisahkan lagi halamannya untuk struktur selanjutnya. Namun di sini kita menggunakan page breaks yang bagian page. Nah, lalu kita masukkan daftar table. Lalu di sini seperti yang tadi kita bikin page untuk page break-nya. Lalu kita pilih masukkan daftar gambar untuk struktur selanjutnya. Untuk daftar gambar, itu pemisahnya adalah section break yang next page, sama seperti judul tadi. Lalu kita tambahkan struktur lain, yaitu pendahuluan. Ini akan membuka lembar ilmiah yang kita buat. Untuk pemisah page-nya itu, page break-nya itu kita pilih yang page. Lalu ada tinjauan pustaka. Ini sama, kita atur menjadi page. Lalu ada metodologi penelitian. Ini sama, kita pilih yang page. Lalu hasil dan pembahasan. Seperti yang tadi, kita pilih yang page juga. Lalu simpulan dan saran. Nah, untuk simpulan dan saran itu kita menggunakan pemisah yang sama dengan judul dan daftar gambar, yaitu next page yang section break. Nah, lalu kita masukkan yang struktur terakhir, yaitu daftar pustaka.
Baiklah, setelah kita membuat struktur untuk laporan karya ilmiah ini, selanjutnya kita akan mengatur heading pada setiap bagian dari teks ini. Jadi nanti headingnya akan terbagi menjadi 4, heading 1, 2, 3, dan juga normal teks. Nah, untuk heading 1, ini kita pilih yang bagian heading ini, lalu kita klik kanan dan pilih modify. Nah, di sini kita atur formattingnya, itu fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 26 dan warna teks itu adalah hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih heading 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada bab-bab lainnya. Setelah kita mengatur bagian heading, ini kita akan membuat penomboran dari tiap heading. Nah, itu kita memilih yang multi level list, lalu kita pilih yang bagian ini, yang heading 1, heading 2, heading 3, dan selanjutnya. Nah, lalu kita edit multi level ini dengan menekan define new multi level list. Lalu di sini itu formattingnya kita tambahkan titik. Nah, jika kita tekan OK, dan kita tambahkan spasi seperti ini. Nah, jadi kita saat mengedit multi levelnya itu kita tambahkan titik dan juga spasi seperti ini. Jadi nanti hasilnya dia akan memiliki jarak antara nomor dan nama babnya. Nah, jadi selain daftar pustaka itu kita berikan penomoran. Jadi kita hapus saja penomoran pada bagian daftar pustaka. Lalu kita juga melakukan penomoran pada daftar isi. Namun kita hapus nomornya. Daftar tabel dan daftar gambar. Nah, setelah selesai, pada tiap judul bab ini kita akan beri spasi 2 langkah seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat poin-poin baru. Di sini ada untuk pendahuluan ada latar belakang masalah. Identifikasi masalah. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Dan sistematika penilaian. Nah, nanti poin-poin selanjutnya ini itu akan kita atur menjadi heading 2. Sebelumnya kita hapus dulu spacing setelah paragraf seperti ini. Nah, di sini kita akan pilih heading 2 seperti ini. Nah, heading 2-nya kita modify. Jadi, kita atur seperti tadi. Formattingnya Times New Roman, warnanya hitam. Dan pada bagian ini kita pilih pada bagian yang nomor 2 seperti ini. Lalu kita pilih OK. Nah, pada bagian lain itu juga kita pilih heading 2. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada tinjauan pustaka. Di sini kita langsung buat saja dulu poin-poinnya. Yaitu teori terkait,
dan penelitian terkait. Lalu kita lihat modify. Nah, di sini kita langsung atur lagi menjadi heading 2. Nah, nanti akan otomatis dapat penomoran seperti ini. Dan juga fontnya sudah diubah secara langsung. Lalu kita lakukan yang sama pada bab metodologi penelitian. Yaitu waktu tempat penelitian. Lalu tahapan penelitian. Nah, ini juga kita atur seperti tadi, itu menjadi heading 2. Lanjut kita masuk ke hasil pembahasan. Di sini sama, kita menambahkan poin baru lagi, yaitu hasil. Dan pembahasan. Pada bagian ini juga kita atur menjadi heading 2. Dan terakhir itu pada simpulan dan saran. Di sini kita tambahkan poin lagi, yaitu simpulan dan saran, seperti ini. Lalu kita blok dan kita atur menjadi heading 2, seperti ini. Nah, kita coba kembali ke bagian tinjauan pustaka. Nah, di sini itu kita bisa menambahkan poin baru. Di sini saya akan membuat pada bagian teori terkait itu kita bisa tambahkan poin-poin berupa definisi-definisi dari kata-kata asing yang digunakan dalam laporan ini. Seperti di sini kita bisa menggunakan user interface, user experience, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini itu akan kita atur menjadi heading 3. Tapi sebelumnya kita modify terlebih dahulu, di mana di sini kita menggunakan formatting Times New Roman dengan ukuran 14, lalu dengan warna hitam, dan seperti tadi kita atur spacing ini menjadi bagian yang di tengah. Lalu kita pilih heading 3. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu pada di sini kita akan coba membuat poin lagi, itu pada bagian tahapan penelitian. Kita akan buat poin-poin seperti tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian kita. Di sini saya akan membuat contohnya itu pembuatan prototype sistem, pemilihan responden, dan melakukan usability testing, lalu ada mengumpulkan data, dan analisis data. Nah, untuk bagian ini kita atur lagi, itu menjadi heading 3. Nah, otomatis akan terbentuk seperti ini. Nah, di sini kita akan coba menambahkan sedikit teks untuk mengatur normal teks untuk tinjauan pustaka. Di sini kita akan ambil yang di sini untuk teksnya, karena kita masih belum ada sumber resmi untuk bagian ini, jadi akan saya contohkan dengan menggunakan lorem ipsum. Di sini kita bisa membuka browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu kita cari lorem ipsum generator.
Nah, ini sudah ada hasilnya. Kita langsung copy saja. Lalu kita paste seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan menggunakan normal text, di mana normal text ini kita akan modifikasi terlebih dahulu. Jadi, untuk formattingnya itu Times New Roman dengan bentuk justify, ukuran 12, dan warnanya hitam otomatis. Lalu kita tekan OK. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi pada tahap ini kita sudah selesai membuat bagian struktur utama dan juga heading-heading yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sitasi dengan menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan sitasi pada jurnal ataupun buku secara langsung. Nah, Mendeley ini sendiri itu dapat digunakan secara gratis. Jadi kita hanya perlu mendownload Mendeley terlebih dahulu melalui browser. Di sini saya menggunakan Edge. Lalu kita cari Mendeley. Kita pilih yang Mendeley download for desktop seperti ini. Lalu kita pilih yang recommended for your system, yaitu yang desktop untuk Windows. Setelah kita klik ini, nanti kita akan diarahkan ke bagian pengunduhan. Di sini akan saya skip karena saya sudah mengunduh dan juga menginstal Mendeley. Nah, nanti setelah menginstal Mendeley, kita bisa langsung membuka saja. Nah, saat pertama kali membuka Mendeley, seharusnya Anda akan diarahkan ke login. Jadi Anda disuruh login terlebih dahulu. Di sini saya akan coba menghapus salah satu paper. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan paper pada Mendeley. Di sini saya akan memilih paper yang ini. Kita tekan open. Nah, nanti paper tersebut akan dimasukkan kepada Mendeley. Nah, lalu setelah itu kita akan menginstal Mendeley pada Microsoft Word. Itu caranya dengan memilih tools, lalu pilih yang get Mendeley site. Seperti ini. Setelah itu kita klik yang get it now. Nah, di sini Microsoft Store akan meminta informasi detail kita untuk melanjutkan proses penginstalan. Di sini kita hanya perlu masukkan negara kita, lalu kita klik get it now. Nah, jika berhasil akan terdapat output seperti ini. Kita langsung tekan saja open in Word, lalu kita klik open. Nah, nanti kita akan langsung diarahkan ke tampilan Mendeley set seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung close saja. Kita pilih dan save. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan citasi. Di sini saya akan mencoba menambahkan definisi user interface. Jadi user interface adalah bila termuka yang dimana pengguna dapat yang menjadi pengguna dan sistem penggunaan user interface. Nah, di sini untuk melakukan citasi kita pilih reference, lalu kita klik yang Mendeley site. Nah, nanti akan jadi tampilannya seperti ini. Kita klik yang get started. Nah, di sini kita akan diminta login. Di sini saya akan menggunakan email kampus.
Nah, nanti akan ditampilkan referensi yang sudah ada pada Mendeley seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur dulu bagaimana model citasinya, di mana style yang akan kita gunakan itu adalah IE. Lalu kita update, dan pada reference kita coba menambahkan satu citasi di sini, lalu kita insert citation. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Di sini kita coba menambahkan lagi user experience adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan citasinya juga. Di sini saya akan mencoba menambahkan citasi yang ini. Lalu kita pilih insert one citation. Nah, nanti yang outputnya akan seperti ini. Lalu, kita akan menambahkan bibliografi pada daftar pustaka. Kita masuk ke bagian ini. Dalam mode teks normal. Di sini kita pilih titik 3 di bagian Mendeley ini, lalu kita klik insert bibliografi. Lalu kita klik continue. Nah, nanti outputnya akan seperti ini, di mana kita berhasil menambahkan citasi pada Mendeley. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap penambahan tabel dan juga gambar beserta captionnya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menambahkan gambar terlebih dahulu, di mana gambar ini itu untuk menambahkan gambar kita bisa klik insert dan juga pilih pictures seperti ini. Lalu kita klik sumbernya yaitu this device atau perangkat pengguna. Di sini saya akan menggunakan gambar ini. Nah, seperti ini. Di sini gambarnya kita akan crop terlebih dahulu karena sudah ada teksnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan caption itu dengan cara membuat teksnya terlebih dahulu. Adapun teksnya kita bisa bikin contohnya seperti representasi visual dari user experience. Kira-kira seperti ini. Lalu kursornya itu kita arahkan ke sebelum teksnya, seperti ini. Lalu kita klik reference, klik insert caption. Lalu di sini kita bisa membuat label baru, yaitu gambar. Di sini saya akan menambahkan label baru. Nah, lalu kita atur numberingnya, di mana numberingnya itu mengikuti style heading, di mana pembatas dari tiap nomor itu adalah titik seperti ini. Lalu kita tekan OK. Dan OK, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada penomoran tabelnya seperti ini. Nanti ada captionnya, yang mana caption ini itu nanti bisa dimasukkan ke daftar gambar ataupun daftar tabel. Nah, di sini kita akan memodifikasi style captionnya, di mana kita bisa memilih styles, lalu kita klik yang kotak di sini, pilih caption, klik kanan, modify, lalu untuk formattingnya menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan warna hitam, lalu dan teksnya tidak italic, seperti ini. Kita tekan OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita coba menambahkan gambar lain, misalnya pada user interface. Misalnya di sini kita menambahkan gambar. Itu kita klik pictures, this device, lalu kita klik gambar ini. Lalu misal di sini kita tulis lagi captionnya. User interface. Misalnya seperti ini. Kita tambahkan captionnya. Tekan OK, spasi, dan selesai. Kita sudah berhasil menambahkan caption untuk gambar. Nah, bagaimana dengan table? Untuk table, itu sebenarnya caranya cukup sama. Di mana untuk table tadi itu sebenarnya sama, di mana di sini saya akan mencoba menambahkan table, lalu dengan membuat captionnya terlebih dahulu, lalu tabelnya. Misalnya di sini kita membuat table pada usability testing, kita bisa membuat tab
Captionnya table usability testing. Nah, pada bagian ini kita bisa atur insert caption. Lalu di sini kita bisa memilih label table. Namun jika belum ada, sini kita bisa klik new label, lalu kita tulis tabel seperti ini, enter. Lalu kita atur numberingnya, di mana seperti tadi itu mengikuti heading 1 dan pembatasnya itu adalah period atau titik. Lalu seperti ini, oke. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini tabelnya. Lalu di sini kita akan membuat table. Nah, untuk membuat table itu bisa klik insert, lalu kita bisa klik table. Nah, untuk menginsert table itu ada beberapa cara, seperti langsung membuatnya seperti menggunakan template ini. Jadi kita tinggal mengatur ukurannya, insert table, di mana kita bisa menambahkan table sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Draw table itu bisa menggambar table sendiri. Lalu ada Excel spreadsheet yang akan mengambil file spreadsheet yang nanti akan diinputkan menjadi table yang otomatis. Di sini kita akan membuat tabel biasa saja seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasil akhirnya seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan tabel lagi, misal di sini data tabel hasil usability testing misalnya. Seperti tadi kita tambahkan captionnya di sini. Lalu kita buat tabel kasar seperti tadi. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil membuat tabel baru. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam pembuatan daftar isi. Untuk membuat daftar isi, itu kita bisa masuk ke halaman daftar isi. Di sini kita beri jarak 2 baris. Itu 2 seperti ini. Lalu pada bagian reference, itu pilih tables of contents. Lalu dibikin custom tables of contents. Lalu tekan OK. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Setelah itu, kita bisa melakukan hal yang sama pada daftar tabel dan juga daftar gambar. Di sini kita beri jarak 2 baris seperti ini. Lalu untuk menambahkan table, itu kita pertama insert table of figures. Lalu seperti ini. Dan caption table format, ini kita untuk format ini from template. Dan caption label itu kita ambil dari yang tabel, bukan table. Di sini ada 2 macam. Kita klik ini, maka nanti akan langsung masuk seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama pada gambar. Kita insert table of figures. Lalu kita ambil yang gambar seperti ini. Lalu kita tekan OK. Nah, nanti akan langsung dapat hasil seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke bagian penomoran halaman. Kita akan mulai dari daftar isi. Di sini kita double tap bagian bawah ini. Lalu bagian footer itu kita ambil yang banded. Seperti ini. Nah, dia nanti akan dimulai dari nomor 2. Sebelumnya itu kita matikan dulu link to previous. Baru tadi kita atur menjadi banded. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke page number. Lalu kita masuk ke format page number. Nah, di sini itu kita ganti number formatnya menjadi huruf Romawi, angka Romawi seperti ini. Lalu kita start at 1 seperti ini. Lalu OK. Nah, nanti bagian selanjutnya akan seperti
ini. Namun pada bagian pendahuluan dan seterusnya itu akan berbeda, di mana dia masih mengikuti nomornya, namun jenis angkanya berbeda. Di sini kita tinggal double tap saja seperti ini. Lalu untuk page number-nya kita format, di mana kita bikin start at seperti ini. Lalu kita tekan OK. Nah, seperti ini. Maka bagian ini itu akan diubah dimulai dari 1. Nah, pada bagian penomoran ini kita sudah merubah nomornya, namun daftar isinya itu masih sama. Jadi kita akan mengubah daftar isinya, di mana kita akan menyesuaikan lagi nomor-nomornya. Itu caranya kita bisa blok seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita update field, dan kita pilih yang update entire table. Jadi nanti semua isi dari daftar isi, bagian daftar isi itu akan di-update seperti ini. Kita tekan OK. Nah, jadi nanti akan berubah seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada daftar table. Kita cukup seperti ini. Update field, lalu enter table seperti ini, dan nanti akan berubah. Kita lakukan hal yang sama pada gambar, klik kanan, update field, dan juga update entire table seperti ini. Nah, setelah itu kita sudah selesai membuat praktik pembuatan karya ilmiahnya sudah selesai. Jadi di sini kita sudah selesai mengupdate daftar isinya, dan selanjutnya kita bisa langsung mengekspor filenya. Untuk mengekspornya kita bisa langsung klik file, pilih export, lalu create PDF/XPS seperti ini. Lalu di sini kita bisa langsung publish. Nah, nanti kita akan diarahkan ke software tertentu untuk membuka PDF-nya. Itu tergantung device sendiri. Pada device ini dia akan otomatis membukanya pada Edge. Nah, di sini terlihat daftar isinya sudah diubah seperti ini. Begitu pula pada daftar tabel, tergambar, dan isinya sebagai berikut. Baiklah, sekian video praktik pembuatan karya ilmiah dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.